Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ahli baitina wa li azwajina wa li auladina wa li zurriyatina wa li aqribaina wa li ahibbaina wa li asdiqaina wa liman lahum fadlun alaina wa liman lahum haqqun alaina wa lil muslimin wal muslimat wal muallimin al muta'allimin ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Insyaallah kita lanjutkan nota yang terbengkalai pagi kemarin ya, tentang pesan Jibril kepada Rasulullah SAW. Maknanya penting ya, maknanya sangat penting sekali. 5 pesan Jibril kepada Rasulullah SAW. Pesan Jibril kepada Rasulullah, pesan juga kepada umat ya. Pesan Jibril kepada Rasulullah berarti pesan kepada umat. Nomor 1 sekali, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, namun yang jelas engkau pasti mati. Pasti mati. Mati itu pasti. Hidup tidak pasti. Pastikah hidup besok? Tak pasti. Pastikah mati datang? Pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jazakallahu khair. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti menempuh babak kematian. Jadi kalau kita lihat kepada ayat Quran dan hadis-hadis lain, kematian itu boleh dirancang. Kematian itu boleh dirancang. Kalau kita nak mati senang, nak mati bisai, boleh dirancang. Banyak sebut dalam Quran dan dari kisah salihin juga ya, dari kisah salihin juga. Subhanallah. Yang jelasnya ayat yang dibaca imam tadi, nah selalu kita sorot qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mentazkiyahkan dirinya karena ditolong Allah bertazkiyah. Untung itu apa? Hidupnya senang, matinya senang. Dalam hadis dikatakan asya bi khair wa mata bi khair. Hidup mati orang itu akan bisai belaka, baik belaka. Tidak perlu risau. Tidak perlu risau. Asalkan kita berjaya bertazkiyah ya. Di sini nomor 1 peringatan tentang mati. Nomor 2 wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih. Nomor 2 lakukanlah sesuka hatimu, apa yang kamu mau, kamu akan dibalas. Nah, setiap unit yang terkecil dari perbuatan kita itu akan dibalas Allah. Akan dibalas Allah. Nah, setiap unit yang terkecil dari perbuatan kita itu akan dibalas Allah. Dalam surah Zalzalah dikatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam ungkapan yang selalu disebut oleh ulama-ulama ya, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amal baik itu akan dibalas dengan kebaikan, amal yang jahat itu akan dibalas dengan kejahatan. Atau ibarat kata orang Melayu, simpulan bahasa, katanya tangan menyincang, bahu memikul. Hasil perbuatan Anda akan menimpa diri sendiri. Atau dengan kata lain dalam Quran juga, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dalam surah Al-Baqarah ya, dalam surah penghujung ayat dalam surah Baqarah, boleh kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 49. Halaman 49
ayat terakhir sekali. Boleh kita baca ya, ayat 286 penghujung surah Baqarah yang selalu dibaca di majlis tahlil ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Yang difokuskan laha ma'kasabat wa 'alaiha maktasabat. Perbuatan baik kamu akan kamu terima hasil baiknya. Perbuatan jahat kamu akan menimpa dirimu sendiri. Senang ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Subhanallah. Ada juga ayat dalam surah Al-Isra, sudah pernah juga disebut ya, dalam surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman pertama ya. Di halaman pertama halaman pertama surah Al-Isra halaman 282 ayat di bawah sekali ayat 7. In ahsantum a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. آمنا بك يا رب فزدنا إيمانا بعد إيمان. إن أحسنتم ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, berbuat ihsan, kamu akan memetik hasilnya. Jika kamu berbuat baik, berbuat ihsan, kamu akan memetik hasilnya. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat yang tak baik, berbuat jahat, hasilnya akan kamu terima juga. Subhanallah. Maka Jibril menegaskan dalam hadis ini, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukanlah sesuka hatimu, engkau akan dibalas. Artinya apa? Kalau kita ingin baik, buat yang baik. Tidak ada orang yang ingin yang tak baik. Tapi kadang-kadang manusia itu bila sudah bermasalah ya, yang baik dilihatnya tak baik, yang tak baik dilihatnya baik. Manusia yang bermasalah terbalik pandangannya. Dalam ayat mana tuh? Surah Fatir. Orang tuh bila dah bermasalah hidupnya, yang baik dilihatnya tak baik, yang tak baik dilihatnya baik. Pertimbangan akal sudah terbalik. Tengok halaman 435. Subhanallah. Dan ayat seperti ini banyak juga dalam Quran. Yang kita lihat satu saja. Ayat 8 halaman 435 surah Fatir ayat 8. Afaman zuyyina lahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا
فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة afaman zuyina lahu su'u amalih. Tidakkah Anda perhatikan orang yang melihat perbuatan jahat itu jadi indah? Zuyina diperindahkan, dihiaskan. Bukan lagi baik lagi ya, diperhiaskan lagi. Lalu fara'ahu hasana, dilihatnya baik. Tidur waktu azan baik, tidak masalah. Tak pegang Quran satu hari baik juga, tidak ada masalah. Subhanallah. Tak tahajud seminggu, tak tahajud sebulan, tidak ada apa-apa. La ilaha illallah. Sembahyang fardu buat, sunat tak payah. Oke juga. Banyak perinciannya itu ya. Masjid dekat di mata tak diaga, tidak didatangi. Oke juga. Allah memanggil tak disahut. Oke juga. Macam tak ada. Itu maka kata Nablusi dalam peringkat pertama ulasan dia apa? Insan yang paling tolol katanya, aghban nas di muka bumi ini ialah yang tidak menjadikan Allah dan maut dalam perhitungannya. Tidak ada Allah dalam agendanya, tidak ada memikirkan maut. Hanyut dan disangka dirinya baik. Nah, tapi pengaruh apa? Tengok ayat 6. Ayat 8 itu dijelaskan dalam ayat 6. Inna syaitana lakum adu. Itu kerja syaitan sebenarnya, menghiaskan yang baik jadi tak baik, yang tak baik jadi yang baik. Itu kerja syaitan. Inna syaitana lakum adu. Syaitan itu musuh kamu. Fattakhizuhu aduwa. Jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan bedangan, jangan berpartner, jangan di-like, jangan dijempol syaitan tuh. Orang sekarang banyak menjempol ya, banyak melek. La haula quwwata illa billah. Tengok lagi ayat 5 di atas. Ini baik belaka ya. Ya ayuhan nas. Semua manusia diseru. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu pasti benar. Maut itu benar. Alam kubur itu benar. Hari pembalasan itu benar. Hari hisab itu benar. Surga neraka itu benar. Hak. Rasul itu benar. Para anbiya itu benar. Lalu fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kamu jangan mau tertipu lantaran kehidupan dunia. Dunia ini banyaknya menipu. Hati-hati. Kalau tidak hati-hati, kamu akan tertipu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan mau ditipu oleh si ghurur, penipu besar. Siapa tuh? Inna syaitan. Syaitan. Jadi dalam ayat ini ada dua faktor yang memesongkan manusia. Pertama, kehidupan dunia. Yang kedua, syaitan terkutuk. Maka kita diperingatkan, inna syaitana lakum adu. Syaitan itu jelas musuh kamu. Fattakhizuhu aduwa. Lakukanlah dia sebagai musuh. Jangan berdangan, jangan berkawan. Innama yad'u aniha. Kalau orang berkawan dengan syaitan, akhirnya ini, resultnya ini. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu mengajak orang ke neraka saja, mengheret orang ke neraka saja. Karena dia sudah jelas habuannya neraka. Jadi maka dia kerjanya memperbanyak penghuni neraka, memperbanyak penghuni neraka. Subhanallah.
Kalau Allah pula ya, kalau Allah dulu dah sebut dalam surah Ali Imran ada, dalam surah Al-Hadid ada. Kita lihat Ali Imran. Apa maunya Allah ini? Dalam surah Ali Imran dikatakan sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bergegaslah, bergiatlah, bersainglah merebut maghfirah, merebut jannah. Bersainglah merebut jannah, bersainglah merebut maghfirah. Dulu sudah disemak dalam surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? Halaman a'udzubillahi minasyaitonirrajim 67. Halaman 67 di atas sekali ayat 122. Wasari'u. Ini seruan Allah. Tadi seruan iblis. Tengok seruan Allah di sini. Ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u, bergegaslah, bersegeralah, ila maghfirah, merebut keampunan maghfirah, wa jannah, bersegeralah merebut jannah. Arduhas samawati wal ard, lebarnya selebar langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, tersedia bagi ahli takwa. Kalau dalam surah Fatir tadi, innama yad'u, iblis itu mengajak hizbahu, kroninya, konconya, grupnya, gengnya, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya menjadi penduduk neraka sa'ir yang sangat dahsyat apinya. Itu maka kita dianugerahi Ramadan. Dalam 2 minggu lagi kita akan masuk Ramadan ya, untuk supaya kita belajar menjauhkan daripada tipu daya syaitan. Karena pada bulan Ramadan kekuatan syaitan itu dilumpuhkan. Bagi peluang untuk kita ini untuk berlatih 1 bulan penuh. Nanti lepas Ramadan patutnya perjalanan hidup semakin baik ya. La'allakum tattaqun, katanya dalam surah Al-Baqarah itu, illadzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah. Baiklah, kita lihat seterusnya pesan berikutnya nomor 3. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah insan kesayanganmu yang jelas engkau akan pasti berpisah. Suami dengan istri akan berpisah. Istri dengan suami akan berpisah. Mak bapak dengan anaknya akan berpisah, dengan ahli keluarganya, dengan sahabat andainya, dengan rakyatnya, dengan pemimpinnya akan berpisah. Jadi macam mana? Binalah seni kehidupan yang saat berpisah nanti tidak ada masalah. Bahkan antara keluarga ya, suami dengan istri, mak bapak dengan anak, binalah seni pergaulan. Bila sudah berpisah nanti, yang hidup mengirim ganjaran pahala secara otomatik. Macam mana caranya? Ajak anak ke masjid, ajak cucu ke masjid. Bila si ayah meninggal, si datuk nenek meninggal, nanti datuk nenek dan ayah yang meninggal dapat pahala anaknya yang pergi masjid. Subhanallah. Didik ahli keluarga dengan ketaatan. Bila kita meninggal, kita akan memetik hasilnya. Jangan didik mereka dengan kelalaian. Kalau hal di keluarga tidak dibawa ke masjid, cucu tak ada, anak tak ke masjid, istri tak ajak baca Quran, meninggal suami, meninggal ayah, meninggal datuk, meninggal nenek, apa yang ditinggalkannya? Pendidikan yang tak betul, tarbiyah sayyi'ah, pendidikan yang salah. Kalau si mati meninggalkan pendidikan yang salah, nanti dia masuk kubur, hari-hari dosa mengalir. Hari-hari dosa mengalir. Jadi dalam depan kita ada 2 choice ya, sama anak ingin baik atau ingin sebaliknya. Pandai-pandailah. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah insan kesayanganmu, kamu akan berpisah. Berpisah selesaikah? Tak selesai. Dia istri saya, dia suami saya, dia anak saya, dia cucu saya akan ditanya. Dalam kubur akan menjadi masalah. Padang mahsyar lagi.
Tengok di sini ayat yang mengatakan orang yang berkasih sayang di dunia akan bertengkar nanti di hadapan Allah. Si istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri, anak menyalahkan mak bapak, menyalahkan datuk nenek. Kenapa bapak tak bawa saya ke masjid katanya? Ayah ke masjid tapi ayah tak bawa saya. Tengok halaman 494. Tengok halaman 494 ya. Ayat berapa? Ayat 67, 68 dan seterusnya. Ayat 67 ya. Al-akhillau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Ba'dhum li ba'din adun illal muttaqin. Ya ibadi la khaufun 'alaikum لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Sampai akhir ayat ya, panjang lagi ceritanya. Yang jelasnya al-akhillau, orang yang bersahabat baik, sahabat dengan sahabatnya, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, ketua keluarga dengan orang yang di bawah tanggungannya. Subhanallah. Pemimpin dengan rakyatnya, rakyat dengan pemimpinnya. Al-akhillau, yang berkasih sayang, yang bersahabat baik. Yauma izin, pada hari kiamat nanti, ba'duhum li ba'din adu, jadi musuh. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Suami tak pegang Quran, istri tak pegang Quran di rumah tu, satu rumah tak pegang Quran. Subhanallah, akan ditanya siapa menyalahkan siapa. Yang disalahkan yang pemegang tampuk kekuasaan lah dalam keluarga ya. Yang tak bermusuh siapa? Illal muttaqin, kecuali ahli takwa yang mentadbir urusan keluarganya ikut ketakwaan kepada Allah. Ahli takwa itu ya ibadi la khaufun alaikum, wahai hamba-hambaku, kamu tidak ada risau pada hari itu dan tidak sedih, kamu akan dijaga dengan baik. Siapa mereka itu? Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang yang mengimani ayat Allah dan mereka itu betul-betul Islam, maka dikatakan kepada mereka udkhulul jannah. Udkhulul jannah antum wa azwajukum. Masuklah ke dalam jannah kamu bersama pasangan kamu, partner kamu, suami istri, dengan menikmati kenikmatan yang maksimum di sana. Dalam ayat lain dikatakan juga anaknya, cucunya, datuknya, neneknya. Ada dalam surah apa saja itu? Surah Ghafir, ada dalam surah Tur ya. Kita lihat pesan berikutnya. Wa'lam anna syarafal mu'min salatuhu bil lail. Ketahuilah bahwa nilai si mukmin jika ia berqiyamul lail. Inilah tarbiyah Ramadan ya. Tarbiyah Ramadan yang akan kita nikmati. Jangan lupa qiyamul lail. Tapi nak menikmati kemanisan qiyamul lail dalam bulan Ramadan karena dilatih dari Rajab lagi, dari Sya'ban lagi ya. Rajab sudah berlalu, sekarang berada di pertengahan Sya'ban. Biasakanlah dengan qiyamul lail supaya nanti bulan Ramadan senang ya. Terakhir sekali, wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Subhanallah, kemuliaan si mukmin jika ia hidup mandiri ataupun berdikari, jangan banyak bergantung kepada orang tentang hal keduniaan, maksudnya harta benda ni. Kalau agama karena bergantung, kalau dia tak tahu dia kena belajar. Kalau dia tidak mampu mandiri berdikari, macam mana? Karena belajarlah ya. Masalahnya di sini mandiri, di sini berdikari, di sini tentang urusan-urusan keduniaan khususnya ya. Baik, kita baca doa di bawah ni, kemarin sudah dibaca juga.
agar Allah menolong kita untuk merealisasikan qalbun salim. Allahumma la tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma la tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau untuk ramai, tuhzini tukar dengan tuhzina saja ya. Ni tukar dengan na itu saja. Allahumma la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Targetnya apa? Qalbun salim. Targetnya apa? Qalbun salim. Ada juga di bawah doa dari hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i. Ini andangnya sudah berbentuk ramai ya, jamak. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ambil satu dulu ya, tak dapat semuanya ambil satu. Allahumma inna nas'aluka qalban salima, itu saja dulu. Hari ini itu, besok itu, 3 hari 4 hari, kalau boleh seminggu pun tak apa. Ambil satu dulu. Dah lancar baru disambung. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Sama dengan doa tentang tazkiyah nafsi itu ya. Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Sama juga. Yang di sana tu nafsu dalam surah Asy-Syams. Di sini qalb. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Baca 10 kali 20 kali, baca balik dari masjid nak ke masjid, baca dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Diulang-ulang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Diulang-ulang sampai terasa doa tadi terkoneksi dengan Allah, tersambung dengan Allah, sampai kita terasa doa itu didengar Allah karena dia serius berdoa. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud solat fardu, sujud solat sunat. Bila limit ataupun had dia berdoa tu dah sampai kepada had yang dikehendaki Allah, Allah akan dengar doanya. Allah akan dengar doanya. Mudah-mudahan selalu ya Allah mendengar doa kita ini, karena target kita dalam hidup ini qalbun salim dengan nafsul mutmainnah dan aklun syar'i. Target manusia mukmin dalam hidup ini mencapai 3 sasaran penting. Qalbun salim sebut dalam surah Asy-Syu'ara ya. Nafsul mutmainnah sebut dalam surah Al-Fajr. Kemudian aklun syar'i, akal yang berpikir secara Islamic thinking. Yang tak Islamik dia tak mau. Yang sampah sarap ke dunia tak mau. Sampah-sampah maklumat dia tak mau. Buat apa sibuk dengan sampah-sampah maklumat? Jangankan penyakit dan racun lagi ya, sampah pun dia tak mau. Apalagi penyakit dan racun. Dalam maklumat yang beredar banyak penyakit, banyak racun, banyak sampah. Kita ambil yang baik, ambil yang jernih, buang yang keruh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa rad'ana ya karim. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfazna min kulli su' wa min kulli makruh. Allahumma ihfazna bima hafizta bi ibadakas salihin. Allahumma ihfazna bima hafizta bi awliya'akal muttaqin, awliya'akal muqarrabin ya mujibas sailin, ya hayyu qayyum bi rahmatika
nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, uktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma altuh bina fima jarat bihil maqadir, Allahumma altuh bina fima jarat bihil maqadir, Allahumma altuh bina fima jarat bihil maqadir, wa yassir lana kulla asir fa inna taysira asir alayka yasiru anta bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.